Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lahan semangka yang pada hari ini berumur 24 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini di umur ke 24 hari setelah tanam. Pertumbuhannya lumayan cepat, sudah hampir mencapai ujung pelataran. Jadi sekitar 2 atau 3 hari lagi sudah mulai penyerbukan atau mulai mengawinkan bunga. Jadi setelah kemarin dilakukan pemangkasan ranting-ranting, posisinya seperti ini. Kita lihat, jadi bisa terlihat rapi. Ini ada yang belok. Dengan posisi yang rapi seperti ini, maka mengawinkan bunga menjadi mudah. Bandingkan jika batangnya ini berserakan kemana-mana, saling menyilang satu sama lain, maka untuk mengawinkan akan susah. Kemudian juga kita susah mengontrol buah ini dari tanaman yang mana, terus pertanaman ada buahnya ada berapa. Jadi kalau ditata seperti ini rapi, dilihat juga enak, pekerjaan juga menjadi mudah. Namun nanti setelah mengawinkan bunga atau penyerbukan seperti ini misalnya, ini adalah ranting. Jadi dari setiap ketiak daun itu nanti akan muncul ranting-ranting baru yang akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan buah semangka. Kalau ingin buah semangkanya cepat besar dan merata, jadi sama dengan melon, maka harus dikurangi ranting-ranting. Jadi setelah selesai mengawinkan bunga, nanti semua ranting dibersihkan. Misalnya tidak dibersihkan juga tidak masalah, tapi pembesaran buahnya lebih lama karena budidaya melon ini sama dengan semangka ini sama dengan melon. Jadi yang diutamakan itu bagaimana caranya supaya buah itu besar dan merata. Dan nanti hasil akhirnya adalah panen yang melimpah atau tonasenya tinggi. Itu adalah target yang dicapai. Jadi kalau kita ingin optimal, maka semua pekerjaan harus selesai tepat waktu. Kalau misalnya kita santai gitu, sekenanya, biar yang penting jalan misalnya. Kalau panen pasti panen, cuman tonasenya yang berbeda. Jadi tanaman semangka ini kalau kita mengelolanya asal-asalan atau santai, hasilnya juga asal-asalan. Tapi kalau kita pelihara dengan profesional, dengan sepenuh hati, maka hasilnya akan maksimal. Saya dulu pernah berpikir, tanaman semangka santai saja, nggak perlu ribet kayak melon, kayak semangka. Terus obat juga biasa-biasa saja sekenanya. Kemudian pupuk juga saya bikin santai, dan ternyata saya salah. Jadi menurut saya tanaman apapun itu sebenarnya ingin diperlakukan sama, baik itu melon, semangka, padi sekalipun. Kalau kita terbiasa merawat melon, kemudian kita merawat padi, dan saat merawat padi kita terapkan cara yang sama seperti melon, artinya kayak fungisida, terus pupuk juga kita berikan dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya juga akan jauh berbeda, akan melimpah hasil panennya. Jadi tanaman apapun itu inginnya itu diperlakukan sama, dan juga dengan sepenuh hati. Dan itu adalah salah satu kunci sukses juga untuk petani. Bisa terlihat di sini. Ini yang selalu saya tekankan kepada penonton di video saya, bahwasanya menanam semangka itu harus seperti ini. Jangan sampai ada daun yang kuning walaupun di pangkal, seperti ini. Jadi dari pangkal sampai ujung itu harus hijau segar seperti ini. Kalau ada yang kuning, itu artinya serangan jamur masuk, berarti
pengobatan Anda teledor, bisa kurang dosis, bisa kurang tepat sasaran, bisa salah dalam pelaksanaannya. Misalnya berkaitan dengan waktu penyemprotan, kalau jamur itu harus siang hari, jadi kalau sore hari kurang optimal, yang seperti itu misalnya. Jadi selalu saya tekankan, budidaya semangka itu harus seperti ini. Kita harus bisa menjaga daun tetap hijau dari pangkal sampai ke ujung. Memang semua yang kita lakukan hanya sebatas usaha, jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Paling tidak hasilnya, kalau kita usahanya maksimal, paling tidak hasilnya juga akan mengikuti. Walaupun kemarin sudah dipangkas habis cabang-cabangnya, hanya menyisakan tiga batang atau 3 cabang, namun seiring pertumbuhan tanaman, tunas-tunas baru akan selalu muncul seperti ini misalnya. Karena ini sudah 3 batang, 1, 2, 3. Ini ranting yang pertama atau mendekati pangkal sudah seukuran ini. Ini yang akan terus memanjang. Misalnya ada yang terserang jamur di bagian pangkal daun, misalnya seperti ini. Kalau ini sampai kena jamur, kemudian kering atau kuning, maka ini bisa untuk gantinya. Jadi tidak dipangkas, tapi untuk gantinya dipangkas tunasnya saja. Tapi kalau tanaman normal seperti ini, maka semua ranting harus dipangkas seperti ini. Sudah sepanjang ini dari tanaman yang ini. Pada hari ini pekerjaan yang dilakukan untuk tanaman semangka ini adalah penyemprotan. Jadi mulai kemarin penyemprotan melon baru dapat setengah, kemudian yang setengahnya dilanjutkan hari ini, dan juga sekalian sama pengobatan semangka. Karena kemarin malam turun hujan, jadi tidak perlu disiram. Seharusnya jadwalnya nyiram, tapi karena habis diguyur hujan sudah basah semua, tinggal penyemprotan. Kemudian dilanjutkan pemupukan. Kemarin pada saat sekitar umur 16, bisa dilihat di video sebelumnya, sudah dilakukan pemberian pupuk gejikan. Jadi ini sudah diisi dengan pupuk kemarin. Untuk semangka ini sebaiknya menjelang dikawinkan, bisa hari ini, bisa besok, itu diberikan pupuk lagi. Jadi pupuk untuk modal kawin istilahnya. Kalau tanaman sehat normal seperti ini, jadi menjelang dikawinkan itu diberi pupuk dulu, dan nanti selama masa mengawinkan jangan dipupuk lagi, sudah jangan dipupuk baik gejik maupun kocor. Dan juga kalau bisa diusahakan jangan disiram. Kalau kondisinya memungkinkan, jangan disiram, karena jika sedang masa mengawinkan kemudian disiram atau dipupuk, maka buahnya sulit jadi. Jadi kelebihan unsur N mengakibatkan buah mudah gugur, jadi buahnya rontok atau basang. Jadi kalau bisa sebelum dikawinkan, ini kan umur 24, kawin itu biasanya umur 27, 28. Jadi kalau bisa sekarang dipupuk, kemudian nanti pada saat kawin umur 27, 28 sampai 35, 40 jangan dipupuk dulu, jadi biarkan buahnya jadi. Setelah buahnya jadi, baru dikasih pupuk lagi. Jadi pupuk, siram, dan juga jangan telat untuk penyemprotannya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi informasi seputar budidaya semangka dan melon. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa saya tunggu untuk kemajuan channel ini dan untuk kemajuan kita bersama sesama petani semangka. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.